Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, what's up? Kembali lagi dengan kami, saya Selfie. Jadi kita di sini mau ngapain nih Arifah? Jadi di video kali ini kita akan menjawab Q&A tentang medication safety dengan topik sistem yang memperbaiki pemberian obat dan sistem yang memastikan adanya diseminasi pengetahuan tentang obat yang lebih baik, yang sebelumnya sudah kami ajukan di question box Instagram. Yap. Jadi kami di sini bersama dengan narasumber-narasumber yang akan menjawab pertanyaan kalian. Sebelum berbincang-bincang dengan narasumber, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu medication safety. Nah, jadi medication safety adalah praktik prosedur yang aman dalam pengobatan dan suatu upaya yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya medication error yang dapat merugikan pasien serta membahayakan keselamatan pasien. Tujuannya untuk memaksimalkan benefit dan meminimalkan risiko dari pengobatan itu sendiri. Jadi begitu ya. Sebelumnya terima kasih Arifah atas jawabannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke topik pembahasan hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan kalian yang akan dijawab oleh narasumber. Jadi pertanyaan pertama, apa sih sistem yang memperbaiki pemberian obat? Ya baik, jadi berdasarkan WHO, pengobatan yang rasional itu adalah suatu keadaan yang dimana pasien menerima pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan klinis mereka, dengan dosis, cara pemberian durasi yang tepat, dengan cara sedemikian rupa sehingga meningkatkan kebutuhan pasien terhadap proses pengobatan dan dengan biaya yang paling terjangkau bagi mereka dan masyarakat pada umumnya. Ada yang nanya lagi nih Nars, apa sih penerapan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki sistem dalam pemberian obat? Jadi, ada beberapa cara agar sistem dalam pemberian obat bisa diperbaiki. Yang pertama, bisa dengan cara memperbaiki pengepakan dan penyimpanan obat, serta peralatan pemberian obat. Pengepakan dan penyimpanan obat harus dilakukan secara teliti, terutama untuk obat yang mempunyai nama mirip. Obat harus disimpan di lingkungan yang bagus untuk menghindari kerusakan dan menjaga mutu obat. Cara selanjutnya bisa dengan mengadakan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya medication safety untuk menurunkan risiko administration error. Administration error adalah ketidaktepatan antara keinginan penulis resep dengan terapi yang diterima oleh pasien atau klien. Contohnya bisa berupa salah memberikan dosis, salah memberikan bentuk sediaan obat, dan sebagainya. Hal ini tentu saja sangat penting untuk keselamatan pasien. Nah teman-teman, sudah jelas kan bagaimana cara penerapan untuk memperbaiki sistem dalam pemberian obat? Masuk ke topik pembahasan selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang masuk mengenai topik kedua yang akan kita bahas ini. Nah, pertama, apa salah satu faktor yang mempengaruhi medication error? Oke, saya jawab ya. Jadi, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya medication error yaitu kurangnya pengetahuan dari perawat itu sendiri. Kalau begitu, strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah medication error tersebut bagaimana, Nars? Jadi, ada beberapa strategi, di antaranya pada saat penulisan peresepan yang bisa dilakukan. Pembakuan penulisan peresepan elektronik, maupun clinical discussion support system. Kemudian, pada saat transkripsi, bisa dengan catatan medik elektronik. Selain itu, pada saat peracikan, bisa menggunakan barcode teknologi. Dan juga saat pemberian obat bisa dilakukan pengecekan ulang ataupun penggunaan pompa suntik atau infus. Untuk penerapannya, apakah perlu menentukan sistem pengambilan keputusan klinik sebelum meresepkan obat elektronik? Ya, peresepan elektronik ini perlu pengembangan sistem terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan user dalam menyelesaikan masalah. Langkah awal pengembangan sistem adalah analisis kebutuhan sistem dengan mengidentifikasi proses-proses dan masalah-masalah yang ada. Juga analisis kebutuhan sistem berhubungan dengan input, proses, output, dan user interface sistem yang akan dikembangkan. Data dalam sistem diperoleh dari SERV, hasil wawancara penyakit dengan konsultan penyakit, kepustakaan, dan guideline.
Untuk strategi selanjutnya adalah clinical guideline. Nah, bisa jelaskan apa pengertian clinical guideline? Clinical guideline atau petunjuk klinis adalah istilah teknis sebagai pengganti standar prosedur operasional (SPO) dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran 2004, Undang-Undang Keperawatan yang merupakan istilah administratif. Seberapa pentingnya clinical guideline atau yang bisa kita sebut petunjuk klinis bagi seorang perawat? Adanya petunjuk klinis ini sangat penting karena perawat dalam setiap melaksanakan prosedur dan segala tindakan keperawatan harus sesuai standar yang ada, yaitu clinical guideline ini. Standar ini pun bisa berbeda-beda di setiap rumah sakit. Nah, berhubung pertanyaan yang dijawab oleh Nurse Lisa adalah pertanyaan terakhir dari Q&A kita, maka dapat disimpulkan bahwa medication safety itu sangat penting bagi pasien maupun bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya untuk mencegah dan meminimalisir resiko dari proses pengobatan. Betul sekali Arifah. Selain itu dapat memaksimalkan manfaat atau benefit dari pengobatan itu sendiri. Dan tadi juga sudah dibahaskan ya, tentang penerapan sistem untuk memperbaiki pemberian obat. Ada 2 cara nih. Pertama, memperbaiki pengapakan dan penyimpanan obat serta peralatan pemberian obat. Kedua, mengadakan edukasi dan sosialisasi tentang medication safety. Ada lagi nih, sistem yang memastikan adanya diseminasi pengetahuan tentang obat yang lebih baik. Nah, ada 3 cara untuk mencegah terjadinya medication error yang dilakukan oleh perawat, yaitu 1. Penulisan resep oleh dokter secara komputerisasi, 2. Word clinical pharmacist, dan ketiga, meningkatkan komunikasi antar dokter, apoteker, atau perawat dan pasien. Benar sekali, aku juga dengar tadi penjelasan ini. Aku tambahin ya. Jadi dari sistem ini ada 2 cara dalam penerapannya. Pertama, peresepan elektronik yang dikombinasi dengan sistem pendukung pengambilan keputusan klinis. Dan kedua, implementasi clinical guideline. Wah, banyak sekali ya pelajaran yang dapat kita ambil dari Q&A ini tentang medication safety. Kami harap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sudah terjawab semua. Terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa menjawab pertanyaan dari teman-teman dan juga memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Baik, segitu saja video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video selanjutnya dengan konten-konten yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!